Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Mengenal profesi Nabi Muhammad SAW sejak remaja hingga menjadi pria dewasa. Sejak kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pekerja keras. Dia tak mau berpangku tangan dan merepotkan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib yang mengasuhnya sejak berusia 6 tahun. Menjadi yatim piatu dalam usia yang belia membuat Rasulullah SAW menjadi pribadi yang kuat dan pekerja keras. Rasulullah SAW bersabda, "Profesi yang paling baik adalah yang dikerjakan dengan jerih payah sendiri." Artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada masa kanak-kanak dan remaja, Nabi Muhammad SAW telah bekerja keras. Padahal beliau dilahirkan dari Bani paling mulia di antara suku Quraisy, yakni Bani Hashim. Penggembala kambing. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW yang masih remaja atau anak-anak meminta izin kepada pamannya untuk menggembalakan kambing milik seorang warga Mekah. Semula sang paman dan bibinya Fatimah binti Asad keberatan. Namun akhirnya mereka luluh dan mengizinkan Muhammad menggembala kambing. Ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW ingin menggembala kambing. Kondisi ekonomi Abu Thalib meskipun tidak kekurangan namun seringkali tidak stabil. Menggembala kambing juga tidak perlu modal, hanya tenaga saja. Alasan lainnya, saat itu anak-anak dan remaja memang sedang banyak bekerja menggembala kambing. Mereka senang hidup di alam bebas di luar kota Mekah. Menurut ulama, menjadi penggembala kambing juga mengandung filosofi tinggi. Saat menggembala, seseorang akan merasakan bekerja tidak mengenal cuaca. Baik saat musim dingin atau panas, mereka berada di alam bebas menjaga kambing-kambingnya. Belum lagi jika hidup di tanah tandus seperti di Arab, kondisi sangat kehausan di tanah kering pasti sangat menguji kesabaran. Dalam kondisi inilah penggembala digembleng menjadi pribadi yang tabah. Kemudian penggembala juga akan memiliki sifat tawadu. Sebab mereka biasa hidup dengan kambing-kambingnya. Menjaganya menjamin agar tidak ada yang kelaparan, bahkan jika malam masih menggembala akan tidur di samping hewan-hewan yang bau. Kebiasaan seperti ini membuat para penggembala memiliki sifat tawadu karena hidup dalam keprihatinan. Lalu nilai yang tidak kalah penting dari menggembala adalah mendidik keberanian dan sifat kepemimpinan. Saat menggembala, mereka pasti akan sering bermalam di tanah sepi yang jauh dari pemukiman. Kemudian mereka juga bertanggung jawab agar semua hewan yang dibawanya tetap dalam keadaan aman dan pulang tidak kurang satu ekor pun. Ali Muhammad Asyalabi Asyirah An-Nabawiyah 2008 halaman 55. Kelak ketika sudah diutus menjadi nabi, beliau menyampaikan profesinya ini kepada para sahabatnya. Beliau tidak gengsi dengan masa lalunya ini, kendati posisinya sekarang sebagai rasul, pemimpin umat dan terlahir dari nasab mulia. Dalam satu hadis Nabi bersabda yang artinya, semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Dan engkau sendiri?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga dulu mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa girat."
Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengutip laman NU, letak geografis tanah Arab yang tandus dan gersang membuat masyarakatnya tidak bisa mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab itu bangsa Arab terkenal dengan dunia bisnis atau perdagangannya. Dari kultur ekonomi seperti inilah kemudian muncul sejumlah nama pasar-pasar terkenal di Arab seperti Ukaz, Zilmaj, Madinah, dan lainnya. Berkaitan dengan profesi masyarakat Arab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran Surat Al-Quraisy 106 ayat 1 hingga 2. Sejumlah ulama menafsirkan maksud bepergian musim dingin pada ayat tersebut adalah perjalanan niaga ke Yaman. Sementara saat musim panas adalah perjalanan niaga ke Syam atau Suriah. Jawad Ali Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Bihal Islam tanpa tahun, juz 7 halaman 115. Hal ini juga sempat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun beliau pergi ke Syam untuk berdagang dengan ditemani Maisyarah, pembantu Siti Khadijah. Beliau membawa komoditas Khadijah dengan sistem bagi hasil. Bermodal keterampilan niaga dan kejujuran, semua dagangannya habis terjual dan berhasil memperoleh keuntungan yang memuaskan. Khadijah yang melihat kemampuan dan moral luhur Nabi Muhammad kemudian tertarik untuk menikahinya. Terlebih dia mendapat informasi banyak dari Maisarah tentang sosok Nabi selama menemani berdagang. Singkat kisah, Nabi dan Khadijah akhirnya menikah dengan mas kawin 20 ekor unta. Kendati usia Khadijah selisih lebih tua 15 tahun, tapi dia merupakan perempuan yang cantik, pandai, terpandang, dan kaya raya. Demikian sekilas profesi yang digeluti Nabi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Semoga umat Islam juga terinspirasi untuk bekerja keras dan tidak merasa gengsi dengan pekerjaan yang digelutinya asalkan halal dan thayyib. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.